warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan tetap semangat belajar, meskipun belajarnya di rumah ya. Oke, bertemu lagi dengan Bu Tias. Hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran IPA mengenai sifat bunyi dan indera pendengaran. Kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Oke, sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar ya, Nak. Semoga anak-anak diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran kali ini ya. Baik, Bu Tias lanjutkan. Anak-anak, kalian tahu kan bahwa indera pendengaran kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni yang beragam. Ya, karya seni seperti apa saja yang dapat kita dengar? Coba. Oke, ini ada alat musik tradisional. Ini namanya ada kendang. Kendang bisa dimainkan atau dinikmati suaranya dengan cara dipukul. Ya, sama dengan gong. Gong juga dapat kita nikmati suaranya dengan cara dipukul. Ada lagi seruling. Ya, seruling cara mainkannya beda lagi, yaitu dengan cara ditiup. Ada juga trompet. Trompet juga dengan cara ditiup. Sedangkan, ini adalah gambar rebab. Alat musik rebab ini cara memainkannya, atau kita bisa menikmati alunan suaranya dengan cara digesek, sama seperti dengan biola. Oke, anak-anak. Jadi, menurutmu apa yang dimaksud dengan bunyi? Coba, siapa yang tahu atau masih ingat? Bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar, ya. Jadi, benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi. Lalu, apa yang dimaksud sumber bunyi? Ya, tadi ada kendang, ada seruling, ada rebab. Mereka bisa menghasilkan bunyi. Ya, berarti apa? Berarti sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya, makanya disebut sumber bunyi. Nah, kalau kita sudah tahu tentang bunyi, bisakah anak-anak menyebutkan sifat-sifat bunyi? Siapa yang bisa? Yang pertama, bunyi memerlukan medium perambatan ya. Jadi, bunyi tidak bisa merambat atau tidak bisa kita dengar apabila tidak ada medium di sana. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu berjalan searah ya. Sedangkan yang keempat, bunyi dapat dibiaskan. Contohnya apa? Contohnya seperti pada petir ya. Suara petir pada malam hari itu terdengar lebih keras anak-anak dibandingkan pada waktu siang hari. Selanjutnya, kita akan melakukan beberapa pembuktian bahwa bunyi merambat melalui media perantara. Yang pertama adalah bunyi merambat melalui udara. Oke, anak-anak perhatikan coba gambar di bawah ini ada lonceng ya. Lonceng yang dibunyikan dengan cara digoyangkan ya. Itu dapat kita dengar bunyinya karena bunyi tersebut merambat melalui udara yang ada di sekitarnya. Dan ketika ada seorang yang sedang tilawah Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an ya dengan dijaharkan atau dengan suara yang nyaring, suara yang merdu ya, bisa kita dengar, kita hayati artinya sehingga menggetarkan hati kita ya anak-anak. Atau ketika kalian sedang bercakap-cakap ya, kalian sedang bercakap-cakap dengan teman, dengan orang tua, kalian bisa mendengarkan. Kemudian yang kedua, nih coba perhatikan. Jadi bunyi merambat melalui benda padat. Nah, ini anak-anak perhatikan. Ini ada dua anak laki-laki yang sedang bermain apa ini? Telepon gelas ya, pakai benang ya, telepon benang ya. Jadi anak-anak nanti bisa mencoba ya, ada tugas untuk kalian ya, membuat telepon menggunakan benang, telepon benang. Nah, ini mereka menggunakan gelas plastik ya, yang keduanya dihubungkan dengan
benang. Nah, nanti kalian bisa menggunakan benang kasur ya. Jadi mereka bisa mendengar suara temannya di balik gelas plastiknya karena suara atau bunyi tersebut merambat melalui benang atau tali. Oke. Terus pada gambar sebelahnya ini ada sebuah jam ya yang diletakkan di tepi ujung meja ya. Kemudian ada seseorang yang mendengarkan dengan cara menempelkan telinganya di atas meja. Maka dia akan mendengarkan ya lebih keras ya, suaranya terdengar lebih keras, suara jamnya, detik-detik jamnya itu terdengar lebih keras ya ketika dia menempelkan telinganya di atas meja. Jadi detak-detak jamnya itu terdengar tik 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 seperti itu. Suaranya lebih keras, lebih jelas terdengarnya. Karena bunyi tersebut merambat melalui benda padat. Benda padatnya berupa apa? Berupa meja. Medium yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Nah, coba anak-anak perhatikan ini siapa yang pernah mainan seperti ini? Ini ada seorang anak yang dia membunyikan ya atau memukulkan batu di dalam air. Kalian bisa mendengarnya tidak? Coba kalian coba di rumah ya. Nah, jika kalian mendengarnya, itu artinya bahwa air sebagai medium atau sebagai perantara bunyi merambat gitu ya. Sebagai medium perambatan untuk bunyi. Atau bisa juga kalian coba ember yang diisi air, agak banyak ya, agak tinggi. Kemudian dinding embernya dipukul menggunakan batu. Nah, kalian dekatkan telinganya di atas air gitu ya. Nah, maka kalian akan mendengar ketukan atau suara batu pada sisi bagian luar ember gitu ya. Akan terdengar lebih keras anak-anak ya daripada kalian hanya duduk di dekatnya saja begitu. Oke, pemantulan bunyi. Nah, contohnya nih. Oke. Pemantulan bunyi ada 3 nih anak-anak. Jadi ada bunyi pantul. Jadi bunyi pantul ini memperkuat bunyi aslinya. Jadi contohnya apa? Pada gemericik air keran di dalam kamar mandi, ya kan? Ketika kalian berada di kamar mandi, suaranya, terus kerannya dinyalakan, maka suaranya itu akan terdengar lebih keras ya anak-anak daripada ketika kamu berada di luar atau keran yang dinyalakan di luar kamar mandi. Misal keran untuk wudhu kan di luar, misalkan di luar kamar mandi. Itu tidak sekeras ketika di kamar mandi kan? Nah, itu karena adanya bunyi pantul ya. Bunyi pantul itu biasanya terdapat pada ruang yang sempit ya atau ruang yang tertutup begitu ya karena dinding-dinding ruangan tersebut memantulkan bunyi yang ada di dalam ruangan itu. Terus ada lagi jenis pemantulan bunyi yaitu yang disebut gema. Nah, gema ini bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli ya. Dia sifatnya adalah menguatkan. Jadi suara atau bunyinya ya itu terdengar jelas anak-anak, terdengar jelas. Misalnya saat apa contohnya? Ketika kalian berada di atas bukit ya, di puncak gunung gitu ya, terus berteriak, aku, kayak ada yang menirukan. Itu namanya gema ya. Jadi teriakan atau suara tersebut akan muncul ya setelah bunyi aslinya gitu. Itu yang disebut gema. Ada lagi yang disebut dengan gaung. Nah, kalau gaung ini terdengar hampir bersamaan ya anak-anak, hampir bersamaan dengan bunyi asli. Jadi bunyinya kayak misalnya nih, aku. Contohnya gitu. Halo, 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 halo. Kayak padahal bicaranya hanya satu kali, halo gitu ya. Tapi karena ada gaung gitu ya, ada gaung jadi seolah-olah itu berulang-ulang dan berdekatan. Halo, 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 halo. Nah, seperti itu. Terjadi saat apa? Terjadi ketika kalian misalkan di lembah ya, atau menghadap ke dinding yang tinggi ya, di situ kemudian kalian berteriak ya atau bersuara keras, maka suara tersebut atau bunyi yang kita keluarkan itu akan mengenai dinding yang keras tersebut, kemudian dinding tersebut akan memantulkan kembali tadi sebagai gaung. Nah, gaung terjadi di mana gitu ya? Misal kalian berada di lembah, bisa juga terjadi di gedung pertemuan. Nah, gedung pertemuan itu kan biasanya luas ya anak-anak, besar, luas, di sana dinding-dindingnya tinggi gitu ya, itu bisa menyebabkan gaung. Nah, ada juga misalkan di bioskop. Nah, di bioskop itu juga banyak kursi-kursinya gitu ya, ruangannya luas gitu. Makanya bisa terjadi, oleh karena itu bisa terjadi gaung ya anak-anak. Oke, sekarang apa hubungannya bunyi dan indera pendengaran gitu ya?
Nah, tadi kita sudah berbicara tentang bunyi, terus apa hubungannya dengan indera pendengaran? Nah, jadi bunyi atau suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi ini akan ditangkap oleh daun telinga. Daun telinga itu bagian luar ya anak-anak, yang tampak. Yang tampak yang bisa kita sentuh saat kita wudhu ya, selalu kita basuh ya anak-anak. Nah, ditangkap oleh daun telinga. Kemudian dari daun telinga ini akan masuk ke dalam lubang telinga. Oke, lubang telinga, kemudian bunyi ini akan menggetarkan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini seperti membran ya, sebuah membran timpani, nama lainnya ya, gendang telinga. Kemudian bunyi ini atau gelombang suara ini diteruskan ke namanya rumah siput. Bentuknya memang seperti rumah siput anak-anak. Jadi kayak luar-luar gitu loh, nak. Nah, dari rumah siput ini gelombang bunyi ini akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Nah, di sana ada tulang pendengaran nanti anak-anak. Nah, dari ujung saraf pendengaran, gelombang bunyi ini akan disampaikan ke otak. Nah, disinilah di otak ini bunyi akan diterjemahkan oleh otak kita. Apa misalkan, mau kemana? Kamu siapa ya? Ada yang bertanya ke kita gitu ya. Otak kita kemudian akan menerjemahkan, kemudian merespon gitu ya. Nah, itulah hubungannya tadi bunyi dan juga indera pendengaran. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui bagian-bagian telinga nih. Ini adalah bagian telinga luar ya, daun telinga, dia berfungsi menangkap getaran bunyi tadi ya. Nah, kemudian jadi bagian telinga luar ini ada daun telinga, kemudian lubang telinga atau liang telinga, dan juga ada ini ada daun telinga, lubang telinga, dan ada liang telinga atau rongga ya. Ya, dia menghubungkan telinga luar dan telinga tengah. Jadi dia menghalangi debu dan air yang masuk. Jadi kalau misalkan ada yang masuk, paling dia sampai di liang telinga, nanti bisa kita keluarkan gitu ya. Kemudian di bagian tengah ada gendang telinga, kemudian tulang pendengaran, dan respon ya oleh otak. Nah, ini adalah bagian-bagian telinga anak-anak. Bagian yang paling luar itu ada daun telinga, ya, ada di bagian telinga luar itu ada daun telinga, lubang telinga, ada rongga telinga atau liang telinga ya. Kemudian di bagian tengah ada gendang telinga, tulang pendengaran, dan juga ada saluran eustachius ya. Dan di bagian telinga dalam ini ada saluran setengah lingkaran, koklea, dan juga ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini akan menghubungkan ke otak. Oke. Nah, kepekaan telinga ya sebagai indera pendengar. Jadi telinga kita, manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi sekitar 20 sampai 20 ribu Hz anak-anak. Kalau kurang dari itu atau lebih besar dari itu, telinga manusia tidak dapat menangkapnya atau tidak dapat mendengarnya. Nah, jadi ada orang yang dapat mendengar bunyi yang lemah atau pelan ya, pelan itu dia masih bisa peka ya, sangat peka. Ada juga yang masih bisa menangkap bunyi yang kuat atau keras. Nah, ketika indera pendengaran kita masih berfungsi dengan baik, kita masih bisa mendengar dengan jelas asal sumber bunyi. Misal kita diajak bicara ya anak-anak, misal Bu Guru sedang menjelaskan di depan, nah berarti sumber bunyinya di mana? Di depan kalian misalnya. Berarti perhatian kalian seharusnya ke arah Bu Guru sebagai sumber bunyi ya. Dan kemudian bisa mengetahui tinggi rendahnya bunyi, keras, lemah gitu ya. Nah, bagaimana supaya telinga kita tetap sehat gitu ya? Maka kita harus merawat dengan cara menjaga kebersihannya supaya tetap sehat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita rajin membersihkan telinga kita atau mengeringkan ya, kalau basah dikeringkan gitu ya. Kalau mandi dibersihkan ya anak-anak. Bagian lipatan-lipatannya di bagian daun telinganya itu kalau mandi dibersihkan. Atau misal kalau pas selesai ya pakai kapas, bisa pakai kapas, dibeli apa tuh namanya, baby oil atau kalau seperti anak bayi itu ya pakai baby oil juga bisa. Bagian lekuk-lekuknya itu kan kadang ada kotorannya ya anak-anak. Kemudian untuk bagian liang telinganya atau lubang telinganya, kalian bisa menggunakan benda yang lunak ya. Misalkan ya memakai cotton bud pelan-pelan di tepi-tepinya gitu ya. Jangan didorong ya. Kalau misalkan didorong,
itu bisa mengakibatkan apa? Kotoran yang ada di liang telinga itu malah masuk anak-anak. Terdorong masuk sehingga menumpuk, pendengaran kalian bisa terganggu gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, sebaiknya anak-anak membersihkannya di dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan ya. Nah, jangan sekali-kali anak-anak membersihkan telinga itu menggunakan benda yang tajam atau keras gitu ya. Misalnya apa? Penjepit rambut. Penjepit rambut yang hitam tuh ya. Atau apa ya, kalian punya logam atau apa yang keras kan, itu bisa melukai dinding telinga. Dinding rongga telinga kalian kan kulitnya tipis ya anak-anak, mudah tergores ya. Kalau tergores bisa mudah terjadi infeksi. Maka hati-hati, pastikan juga alat untuk bersihkannya bersih dan steril ya. Jangan sampai alat yang digunakan itu ternyata kotor ya, bisa menyebabkan telinganya infeksi. Nah, selanjutnya kita menjaga telinga kita juga dengan cara menghindarkan telinga kita itu dari suara yang sangat keras atau keras ya, yang memekakan telinga. Pernah kan ya kalian misal di satu acara atau tempat, kemudian ada suara yang sangat keras ya. Biasanya refleks ya anak-anak ya, maka tangan kita akan menutup daun telinga apa lubang telinga kita gitu ya, untuk melindungi bagian dalam telinga kita gitu ya. Karena suara yang sangat keras atau memekakan telinga itu bisa merusak gendang telinga kita ya. Atau apabila ada yang suka menggunakan headset ya, maka jangan terlalu lama, jangan lama-lama, dan juga perhatikan volumenya ya nak. Jangan keras-keras ya, pelan-pelan saja, dan jangan lama-lama pakainya karena itu bisa mempengaruhi kesehatan telinga kalian. Gitu ya. Kira-kira apa manfaat dari bunyi pantul? Nah, jadi ternyata bunyi pantul ini dalam teknologi yang semakin canggih ini ya nak ya, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, caranya dengan menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor yang dipasang di atas kapal. Jadi ketika gelombang bunyi dipancarkan pertama kali, kemudian gelombang pantul kembali lagi butuh waktu berapa lama gitu ya. Sama nih dengan manfaat yang kedua, yaitu untuk mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Misalkan apa? Mencari kapal selam posisinya di mana gitu ya. Biasanya ini dimiliki juga oleh kapal perang ya anak-anak, atau kapal patroli untuk mengetahui posisi atau kondisi keamanan di satu perairan gitu ya nak. Di perairan itu misalkan ada penyusup, nah bisa ketahuan adanya alat detektor ya. Atau bisa digunakan untuk mengetahui di mana letak kelompok ikan yang banyak di sebelah mana ya. Biasanya alat ini dimiliki oleh kapal nelayan ya yang besar, udah kapal besar. Jadi mereka alatnya canggih dan lengkap anak-anak. Jadi bisa mengetahui, oh yang banyak ikannya di sebelah utara misalnya, sekian derajat. Nah, maka mereka akan berlayar ke arah sana, mencari ikannya ke sana begitu. Manfaatnya banyak ya nak ya. Baik anak-anak, demikian materi yang bisa Butia sampaikan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Nanti anak-anak bisa mengulang kembali, melihat videonya, diulang lagi. Nah, setelah ini anak-anak dapat mengerjakan tugas keterampilan yang telah Bu Guru lampirkan di Google Classroom tentang sifat-sifat bunyi ya. Anak-anak nanti membuat telepon dari gelas plastik ya. Nah, tentu akan seru ya kalian, menjadi satu kegiatan yang menyenangkan ketika di rumah. Baik anak-anak, semoga apa yang Mutia sampaikan bermanfaat dan tetap semangat, tetap bahagia, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga anak-anak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.